Halo Sobat Hobi, bertemu lagi dengan SRC Farm, channelnya perikanan, peternakan, dan pertanian. Kali ini saya ada di tempatnya yang saya baru kenal juga sih, di tempatnya Om Beni nih. Di sini dia ada ternak burung merlok atau kenari merah lokal ya Pak Beni. Iya. Jadi singkat cerita nih, Sobat Hobi, saya kesini nih, Pak Beni ada order burung kenari sama saya. Jadi kebetulan dia juga di sini ada ternak. Jadi saya mau liput Pak, boleh nggak sekalian saya liput? Jadi saya coba lepas dulu ya. Jadi saya bilang saya liput ya Pak, ternaknya di sini, burung kenarinya. Nah di sini tempatnya posisinya di mana Pak? Alamatnya Pak? Saya di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat Iya. ya. Sobat hobi ini Kemayoran Jakarta Pusat, yang ada deket-deket sini Jakarta Pusat, mau seneng dengan merlok nanti bisa hubungi Pak Beni nih di sini. Kita kulik-kulik nih. Dia ternaknya luar biasa, sudah berhasil, sudah omset semua ini. sudah untung semua nih Sobat hobi. Yuk kita tanya yuk. Halo Pak Beni. Jadi Pak Beni ini udah berapa lama nih ternak kenari lokal nih? Kenari merah lokal. Daerah lokal. Saya mulai anak saya pas kuliah di Bandung. Jadi anak saya ke ITB sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya Pak. Jadi saya sering ke peternak di Bandung. Kemudian lihat-lihat, warnanya suka. Warnanya suka ya. Jadi saya coba. Jadi sekitar 2 tahun lah. Tapi sebelumnya sudah pernah pelihara burung Pak? Pernah black throat, murai, anis, macam-macam. Itu juga diproduksi juga? Black throat yang saya produksi dulu. Produksi black throat juga. Sampai sekarang nggak? Enggak. Oh enggak ya. Jadi mulanya itu dulu dari Bandung ya Pak. Terus itu berapa ekor Pak kira-kira? Saya awal cuma beli sepasang. Sepasang? Iya. Sepasang itu iseng-iseng atau memang udah niat Pak? Iseng-iseng nyoba. Iseng-iseng Dan nyoba. itu pun saya beli istilahnya yang kualitasnya biasa-biasa aja gitu. Kualitasnya biasa-biasa. Karena saya kan mau coba dulu gitu. Bisa nggak nih saya ternak kenari ini? Kalau spek yang kualitasnya biasa-biasa aja itu seperti apa tuh Pak? Misalnya mungkin kalau merlok itu kan balik lagi semuanya dilihat dari warna. Dari warna. Nah, jadi warnanya itu yang menentukan. Warna itu yang menentukan. Jadi pertama warna itu menentukan dari terahnya, jadi gennya, indukannya dulu bagaimana. Terus juga nanti selanjutnya ke perawatan, makanan segala macam. Tapi makanan yang kita lakukan di kenari merah itu kita berikan makanan alami. Makanan alami. Iya. Lebih banyak ya. Lebih banyak itu. Dan nggak pernah dan tidak boleh memberikan makanan yang mengandung pigmen. Yang tidak mengandung pigmen. Contohnya Pak? Contohnya kayak misalnya ada yang mengandung santak. Jadi itu bisa membuat kenari warnanya lebih merah. Contohnya kenari import, red intensive gitu ya. Itu kan biasanya makanannya harus yang mengandung pigmen itu. Kalau nggak dia akan turun warnanya. Jadi ini kita dikasihnya sawi cesin ya? Sawi hijau. Sawi hijau. Iya. Kalau wortel dia suka nggak kira-kira? Wortel Nggak suka ya? Jadi saya cuma sayur itu sawi aja sama jagung. Berarti itu termasuk ekstra fooding ya berarti ya? Extra pudding. Extra pudding. IF-nya itu. Kalau makanan utamanya kan kalau burung ini kan kenari seed ini pakai juga sama ya Pak? Pakai. Ya, jadi saya beli pakan yang kiloan. Itu biasanya saya kasih kenari seed 50%. Iya. Biji sawi 40%. Iya. Kemudian niger 10%. Niger 10%. Iya. Oh, siap. Yang seperti ini aja. Wah. Jadi Ini yang seperti ini nih pengolahannya ini dimasak dulu atau enggak Pak? saya sih enggak. Langsung Saya aja sih ya? langsung aja. Berarti cukup mudah Cuman juga ya? dibersihkan pakai ini. Oh. Jadi sebelum itu dibersihkan pakai ini. Iya, penyaringnya gitu ya. Blower ya. Blowernya ya. Iya. Iya. Oke, siap.
Nah, ini Pak yang sering ya yang kita takutin, ini saya lihat ini berhasil semua, tapi yang sering ditakutin sama peternak itu betina yang ngelemak atau dia kegemukan Pak. Itu di sini ada nggak Pak? Atau gimana cara penanganannya Pak? Ada. Contohnya nih saya lagi apa? Ini satu nih ngelemak. Oh iya, satu lemak. Jadi bikin diet. Dietnya itu gimana Pak? Jadi saya nggak kasih biji-bijian, nggak kasih telur. Nggak dikasih telur ya? Nggak dikasih jagung. Jadi hanya dikasih sawi sama dan timun. Itu nggak ada masalah tuh nanti Nggak jadi lemas atau jadi dia kurang masalah. sehat gitu. Nggak masalah. Itu udah seminggu kali itu. Udah seminggu tuh seperti itu. Seperti itu. Oh, siap. Ada perubahan nggak Pak kira-kira waktu kemarin atau tadi Bapak lihat? Udah hampir hilang. Udah hampir hilang. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita kasih makannya normal aja, yang sesuai standar biasa, mestinya sih enggak. Mestinya sih enggak ngelemak ya. Iya. Jadi juga kalau saya lihat Pak di tempat saya nih ternak, ini sharing ya. Saya coba perhatikan ada beberapa memang gennya Pak, keturunannya, jadi dia cepat gemuk gitu loh. Kayak manusia, kayak contoh saya susah sekali jadi kurus gitu ya kan. Nah, kenari juga memang kalau ada keturunannya kayaknya agak yang melemak, terus bawaannya seperti itu Pak. Gitu, jadi keturunannya. Iya. Nah, paling diakalinnya mungkin makannya ya. Kalau yang bikin biasanya ngelemak kan pertama biasanya telur ya Pak. Nah, terus kemudian jagung. Nah, mungkin diakalinnya dengan sayur lebih banyak dan biji-bijiannya ditakar gitu. Ditakar ya. Jangan. Jadi jangan langsung kasih seberapa banyak gitu aja. Iya betul Pak. Nah ini Pak, kita balik ke ternak nih Pak. Ini sistem perkawinan Bapak ini bagaimana Pak, perkawinan burung? Saya sistemnya sistem cabut. Jadi setelah kawin sudah disatukan gini, kemudian dia bertelur. Biasanya saya setelah telur kedua, jantannya saya cabut. Nah, jantannya itu dimasukin lagi ke betina lain. Oh gitu. Jadi betinanya bisa lebih banyak daripada jantannya. Biasanya perbandingannya 3:1. 3:1. Nah, 3 betina, 1 jantan. 3 betina, 1 jantan. 4 itu masih bisa, tapi kalau lebih bagusnya mungkin 3. Pengkondisian si jantannya bagaimana Pak kalau 3:1 begitu Pak kira-kira? Biasanya ya kita cabut. Kalau belum ada yang bisa siap lagi betinanya, ya dia di kandang sendiri kan. Kita jemur, kita kasih telur, kasih pakan yang lain gitu. Proses jemurnya itu berapa lama kira-kira? Kalau di kenari merah mungkin beda seperti kenari postur ya. Postur. Kalau kenari merah cenderung jemurnya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama? Iya. Saya biasa jemur paling 15 menit. 15 menit? Kemudian masukin lagi. Karena yang dicari di kenari merlok ini warna merahnya ya? Jadi bukan suara, tapi warna. Warna ya? Jadi kontesnya pun itu bukan kontes suara, tapi kontes warna. Jadi penilaiannya cuma dari warnanya itu. Dari warnanya itu ya. Kayak contohnya yang di sini ini, itu sengaja saya campur supaya nggak bunyi duluan. Nggak bunyi duluan ya? Kalau misalnya di kenari postur kan udah bunyi belum ditanyanya kan gitu. Iya, gacor belum? Iya udah gacor belum. Kalau di kenari merah sengaja supaya nggak bunyi duluan, karena kalau dia bunyi duluan mutasi warnanya yang akan terhambat. Nah cerita lagi nih, kalau mutasi warna itu misalnya saya berkeinginan punya merlok nih, ceritanya saya memang saya pendatang baru, belum pernah coba yang merlok nih. Kalau merlok itu
saya beli PAUD nih Pak, misalnya 2 bulan, itu sudah mutasi atau bagaimana ceritanya tuh Pak? Kalau mutasi biasanya yang standarnya ya, itu di 2,5 bulan. 2,5 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan mulai 2,5 bulan mutasi. sampai 3 bulan. Nah itu biasanya kelihatan dia ada di 1 titik atau 2 titik gitu. Yang bulu barunya itu warnanya beda sendiri. Iya. Nah itu jadi mulai mutasinya di sana. Oke. Jadi itu udah bisa dijemur belum? Atau tidak ada penjemuran di situ? Kalau PAUD, kalau saya pribadi ya, Iya. cenderung saya bukan dijemur tapi di apa namanya dimandikannya sore. Dimandikannya sore Hari. Jadi disemprot atau dikasih cepuk buat mandi. Udah diangin-anginkan. Iya. Terus kalau udah kering, Iya. diangkat lagi. Oh, begitu. Ya, Pak. Menurut cerita katanya kalau dijemur itu cenderung mutasinya jadi lambat. Mutasinya lambat. Jadi Berarti lambat. contoh misalnya kayak burung mabung ya Nah, kan? itu, Burung mabung itu. nih ya kan? Iya. Murai misalnya. Kalau murai itu kalau habis mabung terus buntutnya masih dokor istilahnya kan masih dorong ekor. Kita jemur nanti nggak maksimal. Nah, kalau di merlok berarti sama warnanya yang nggak balik ya? Nggak itu. Kalau nanti udah mabung balik nggak kira-kira? Kalau udah mabung ya jadi berarti mesti nunggu. Oh. Tapi kadang-kadang juga setelah mabung pun nggak mutasinya nggak full. Iya. Gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, di sini Pak yang saya seneng nih jadi pengen juga melihara merlok nih Pak. Saya ketika lihat Bapak gini 1 ekor itu betina dan rata-rata ya saya lihat itu betinanya mau ngelolohin 3 sampai ada yang 4 ya Pak nih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya, ini 2 atau 3 ekor 3. anakan tuh sehat-sehat semua itu. Iya. Itu kira-kira ada trik khusus atau memang seperti itu Pak? Seperti itu. Saya pernah yang 5 pun jadi 5-5-nya. Jadi 5-5-nya. Jadi. Wow, hebat coba. Iya, 4 sih udah biasa. 4 udah biasa. Apalagi gitu ya. 3. Oke, sekarang itu tadi sedikit ya Pak, Cawin cabut kira-kira udah berapa lama Pak kalau misalnya udah bertelur dia jantannya dicabut? Telur 2, setelah telur kedua biasanya saya cabut. Setelah telur kedua biasanya dicabut biar si betinanya sendiri di situ. Iya. Dan triknya mungkin yang misalnya dari dia punya telur 4-4-nya bisa isi ya Pak ya? Iya. Gitu. Berarti telur 2 dicabut. Nah, kemudian Pak, ini kan tadi kita udah bicara ternak ya kan? Udah bicara hobi, yang pasti kan ini ada nilai value atau nilai. Betul. Ya paling enggak hobi itu yang seperti saya udah pernah ceritakan di vlog saya ini, hobi itu tidak menguras biaya kita, malahan bisa dapat kan? Betul. Tapi masuk ya kan. Nah, kita kan bisa dapat untung juga nih kira-kira dari hobi kita. Nah, kalau misalnya indukan dulu Bapak beli berapa Pak? Kalau indukan gini, saya awalnya beli itu dari indukan yang masih murah-murah, istilahnya yang udah pernah produksi 2 kali, 3 kali, karena cenderung harganya kan udah lebih murah. Yeah. Nah tapi anakannya tetap bagus, karena kerahnya jelas. Gitu. Nah setelah itu baru setelah produksi PAUD-nya jadi rupiah. Iya. Nah itu saya belikan lagi indukan yang bagus. lebih bagus. Nah kalau yang tadi Bapak bilang udah yang murah-murah itu indukannya berapa gitu kira-kira? Kalau yang misalnya udah pernah produksi gitu ada yang 700, 800. Kalau yang bagus tapi memang kalau bagus. yang standar ya, yang standar itu biasanya indukan tuh 1,3, 1,4 1 ekor. 1 ekor. Iya. Jantan ya? Mau jantan betina sama. Kalau di merlok jantan betina sama. Betina cenderung lebih susah didapat. Wow. Karena betina itu biasanya disimpan sama peternak. Iya, nggak Gitu. mau dilepas ya? Iya. Jadi sebenarnya jantan atau betina harga sama. Harga sama? Kalau di merlok. Oh. Di varian tuh harga sama. Harga sama. Berarti kalau yang kualitasnya super kira-kira berapa Pak?
Kalau yang super saya ada yang 1 ekor 2,5 juta. Yang kayak gimana tuh Pak? Mau boleh lihat Pak? Seperti yang ini nih. Ini 2,5 juta. Tuh yang 1 ekor yang atas. 1 ekor jantan 2,5 juta itu ya? Iya. Oke. Kalau yang ini, Yang mana nih? yang ada ransel tuh di belakang, Uh-uh. yang di bawah, Yang ini itu harganya 2 juta. 2 juta. Iya. Tapi saya dengar tadi belum dilepas. Emang mau dipakai sendiri. Oh, mau dipakai sendiri. Iya. Tuh, luar biasa ya. Nah, oke. Jadi kalau harga semua balik tergantung kualitas. Semua balik ke Tergantung kualitas. Dan kualitas itu ditentukan oleh pertama terah. Terah. Jadi indukannya seperti apa. Kedua itu dari perawatan. Dari perawatan. Jadi kalau misalnya PAUD ya kita rawat, jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit. Kalau jadi sampai sakit, biasanya mutasinya akan turun. Oh, Gitu. Misalnya dia kena kakinya apa? Kena gigit nyamuk atau bengkak, terus terus bisa juga nyilet. Oh. Nah itu biasanya nanti mutasinya agak turun. Oke, nanti kita belakangan nih ngomongin penyakit nih. Ini masih ke ini dulu nih. Nah, ini kan tadi kan udah kita hitung nih indukannya kurang lebih kalau yang bagus kita pukul rata aja ya. 1,5 juta ya. Berarti kalau sepasang misalnya 2,5 sampai 3 juta. Ya, sepasang 2,5 sampai 3 juta. Nah, kalau ini Pak, tadi kan udah cerita nih tentang dia kawin cabut. Nah, setelah dia sudah menetas, berapa lama lagi Pak si betinanya bisa produksi lagi atau bertelur lagi? Itu balik ke tergantung ke sifat karakter dari betinanya ya. Banyak yang pada saat dia ngeloloh, masih ngeloloh, kemudian dia udah birahi lagi. Nah, jadi kalau seperti itu kita masukin jantannya lagi, dia kawin lagi. Jadi ini anak-anaknya nih sobat hobi-hobi. Tuh. Ini umur berapa nih Pak? Yang kecil-kecil nih Pak? Yang kecil ini umur 5-6 hari. 5-6 hari. Yang ini udah 2 minggu. Ini 2 minggu ya. Kalau saya nih Pak, kita sharing lagi nih ya. Di Yorkshire itu kalau dia lagi ngelolo kan nih di baby sisternya yang dikasih baby sister, terus dia baby sisternya birahi lagi. Terus kita kawinin lagi sama Yorkshire misalnya. Nelor. Yang udah kejadian di saya itu si anakannya itu dibuang Pak. Kalau di Merlok? Kalau di Merlok rata-rata sih enggak. Jadi dia nelor lagi tapi masih tetap ngeloloh anaknya. Nah, tapi ada memang beberapa yang misalnya dia udah nelor lagi, terus anaknya malah dicabutin. Iya. Ada. Rata-rata kalau sih gitu. Kayak gitu ya kita mesti sendiri. Mesti ambil, diloloh. Tapi biasanya sih cenderung udah mulai makannya udah mulai gampang. Biasanya udah sekitar 3 minggu gitu. 3 minggu ya. Kan biasanya udah bisa makan telur. Telur ya. Jadi di sini ada berapa pasang nih Pak? Di sini saya betina ada hampir 20. Kalau produksi 10 ya. Kita taruh aja 10 karena yang dia nanti 10-nya istirahat ya. Berarti kalau sebulan 10 kita patok taruh rata-rata dia 2 ekor ya. Paling jeleknya ya 2 ekor. 2 ekor kali 10 berarti 20 ekor sebulan ya Pak? 20 ekor. Kalau produksi harga PAUD berapa Pak? Harga PAUD kisaran 400 sampai 500 ribu. 400 sampai 500 ribu. Taruh mau jantan mau betina sama. Kita taruh aja yang paling rendahnya ya Pak, 400 berarti sebulan 8 juta. Ya kan? Yeah. Potong biaya pakan kurang lebih 1 juta lah ya. Berarti 7 juta sobat hobi-hobi.
Gaji UMR berapa sekarang? 4 juta sekian. Iya kan? Berarti ini bisa jadi suatu peluang usaha nih. Makin banyak. Jadi jangan begini sobat hobi-hobi, makin banyak orang yang pelihara nanti harganya murah. Kalau kayak gitu, tukang bakso banyak di jalanan. Tapi kenapa mereka bisa hidup? Iya kan? Namanya hobi, iya kan? Itu pasti ada aja kalau nanti kita berusaha. Gitu. Iya nggak, Pak? Betul. Rezeki orang masing-masing ada. Rezeki orang masing-masing ada ya, Pak. Gitu. Jadi nggak usah takut. Ntar wah banyak yang pelihara, ntar harganya turun. Ntar ada selama masih ada komunitas, kita masih bisa hidup dari misalnya bukan hidup ini jadi satu patokan sendiri gitu. Bisa dapat ya hobi yang bermanfaat lah, bisa nambah-nambah kantong. Gitu. Dan cenderungnya merlok di Jakarta masih belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak ya, Pak? Ya, karena kalau seperti di Bandung itu udah banyak sekali. Kalau saya lihatnya gini, di Bandung aja yang udah banyak seperti itu, mereka tetap masih bisa berjalan ya, normal. Bertahan normal ya. Nah, dan harganya pun relatif stabil. Kalau saya lihat, Pak, malahan kalau di Bandung harganya luar biasa ini daripada di Jakarta. Betul. Jadi teman-teman di Bandung itu wah menghargai sekali merlok nih, memang luar biasa. Ya kan? Di Jakarta mereka ada komunitas dan mereka jaga harganya. Jaga harganya ya. Siap. Nah, tadi udah kita nilai dari cara beternak, nilai ekonomis, value-nya, terus kemudian tadi penyakit, Pak. Nah, kita cerita penyakit nih, Pak. Penyakit yang ada di merlok nih apa, Pak, kira-kira? Kalau penyakit saya rasa sih mirip-mirip ya di postur juga sama gitu. Cuman saya kebetulan kan ternaknya di ruangan nih, di dalam. Cenderung lebih aman. Iya. Dibandingkan kalau ada yang di luar, ya. Karena ada perbedaan cuaca kan, iya, pagi panas, siang panas, kemudian malamnya hujan. Iya. Nah itu yang bikin sering drop burungnya. Kalau saya sih cenderung relatif aman. Relatif aman ya, Pak. Tapi tetap kita obat-obat kita perlu sedia. Wah, ini kalau saya tanya obat-obatan ini kayaknya banyak ini. Yang paling penting apa, Pak? Yang paling penting aja, Pak. Kalau yang saya terutama untuk PAUD ya. Untuk PAUD itu biasanya kakinya tuh suka bengkak. Bengkak. Ya. Nah, itu biasanya over dari telur biasanya, atau kandangnya atau tangkringannya kotor. Nah, itu. Nah, saya biasanya pakai minyak tawon. Itu. Terus itu cara memakainya gimana, Pak? Minyak tawon sedikit cerita, Pak. Minyak tawon sih saya tinggal biasanya kaki yang bengkak itu direndam dulu di air hangat selama 20-30 detik. 20-30 detik. Kemudian diangkat, dikeringin pakai tisu. Kemudian baru dipakein, diolesin minyak tawon itu. Kalau nggak sengaja, ini kan kadang-kadang dia udah agak sakit gitu, terus dia makan tuh, nggak masalah tuh? Nggak masalah ya? Nggak ada misalnya jadi keracunan gitu nggak ya? Nggak. Minyak tawonnya nggak masalah. Oke. Selain itu, Pak, obat yang lain, Pak? Nah, yang kedua biasanya kalau tadi kebanyakan protein kan, kebanyakan telur kan. Nah, ada juga yang kalau yang PAUD itu bisa juga malah nyilet itu dagangnya kayak kurus gitu ya. Nah, itu mungkin kekurangan protein malah. Jadi gitu. Mungkin dia ada sakit sehingga dia nyilet. Nyilet itu ada obatnya sendiri untuk anti nyiletnya. Anti nyilet itu biasanya pakai apa, Pak? Kalau yang saya biasanya Super N sama anti nyilet. Ya, itu aja ya. Yang D2K. Oke. Itu aja. Berarti sama ya ke di kenani postur juga sama sih begitu. Mirip-mirip lah kalau saya bilang. Mirip-mirip ya penyakitnya ya. Nah, ada lagi tapi yang jarang saya pernah ketemu satu itu yang kayak saya pakainya sih yang anti saraf tuh. Jadi kayak terguling-guling gitu tiba-tiba, Pak, head stroke. Iya, Head stroke namanya, Pak. Itu ya.
Nah itu emang agak susah. Saya pernah sekali aja tapi lewat ya. Nah, kemarin bicara headstroke Pak. Aduh, sayangnya kemarin saya nggak bikin vlognya Pak. Di rumah saya itu ada satu headstroke Pak. Jadi ini sharing kita nih. Jadi saya itu penanganannya itu kemarin saya badannya itu langsung saya lumurin pakai minyak zaitun ya, olive oil. Langsung saya lumurin. Pikiran saya begini, mau mati mau enggak, yang penting saya udah handle gitu, biarin aja deh. Jadi saya lumurin, saya diemin, dia mengap-mengap gitu, mengap, udah guling-guling. Terus saya lumurin lagi sampai dia agak basah ininya tuh. Akhirnya ya udahlah, saya taruh di kandangnya. Dia nangkring sampai sekarang sehat. Waduh. Begitu, jadi ilmu baru pakai minyak zaitun Mbak saya. Yeah. Itu saya kemarin. Tapi sayangnya saya nggak bikin videonya waktu itu karena saya pikir, aduh ini keburung dulu nih, sayang banget ini. Saya nggak ambis pikir, oh iya ternyata gua harusnya saya YouTubein dulu kemarin gitu buat bagi-bagi. Nah tapi contohnya itu saling sharing nih. Kemarin saya kasih pakai olive oil gitu atau minyak zaitun. Gitu sih Pak untuk penyakit yang headstroke tadi. Nah kalau merlok gini Pak, ini memang kandangnya nggak perlu besar-besar banget ya? Enggak, karena kan dia lokal, cenderung kan kecil ya. Kecil ya? Posturnya, dan biasanya kalau dia semakin kecil, bulunya otomatis kan semakin rapat. Nah warnanya itu biasanya semakin kental. Oh. Jadi makanya kalau burung kecil biasanya warnanya lebih kental warnanya. Lebih kental warnanya ya? Iya. Dan si merlok ini kelebihannya makin kecil makin harganya? Biasanya karena warnanya semakin kental, harganya semakin tinggi. Harganya makin tinggi dan makin kecil burungnya makin tinggi juga bu harganya. Itu kelebihannya. Kalau kenari postur makin besar burungnya, makin ngebarong, makin harganya makin mahal. Makin mahal. Aduh, itu. Terus kalau sama pakan apa namanya nih? Tempatnya dia bersarang ini sama nggak kayak kenari yang lain, Pak? Sama aja ya. Sama. Dan biasanya kan pakai serat nanas atau yang karung itu ya. Terus kemudian untuk ininya biasanya kita kasih tisu ya? Kita robek, masukin, nanti dia buat bikin sarangnya. Oh gitu. Jadi kalau betinanya itu bisa produksi itu umur berapa tuh Pak? Biasanya yang ideal 8 bulan lah, 8 bulan. Tapi 8 bulan, ya? saya pernah ada yang seperti yang ini nih, betinanya umur 6 ke 7 udah produksi. 6 ke 7 udah produksi. Dan langsung produksi telur 4 jadi semua. Wow, maksimal ya? Iya. Luar biasa. Tapi biasanya di 8 bulan lah ya. 8 bulan ya. Berarti termasuk ya kalau merlok ini saya bilang yang lebih mudah dibandingkan yang kenari besar ya Pak ya. Betul. Tapi memang kalau di Jakarta peminatnya belum terlalu banyak seperti di Di Bandung. Cuman semenjak adanya komunitas KMJ Kenari Merah Jakarta udah lumayan. Kayak misalnya dulu saya jual PAUD tuh susah banget. Tapi dengan adanya komunitas Kenari Merah Jakarta KMJ itu udah mulai banyak. Dan jualnya sekarang kalau PAUD sih gampang banget ya. Gampang banget. Iya, saya datang ke sini juga jadi kayak tertarik ini. Di rumah belum ada merlok, tapi ya saya siapkan dulu tempatnya, coba ini jadi salah satu misalnya pilihan ya. Kayak bagus sekali nih kelihatannya. Saya udah pernah pelihara merlok Pak. Jadi ceritanya teman saya ada titipkan merlok di rumah, minta dijualkan gitu. Terus dititipkan, saya pikir bodinya sih lebih besar daripada ini dan warnanya nggak terlalu maksimal seperti ini. Saya pikir merlok seperti itu aja kayaknya kurang gitu, karena saya suka kenari yang bunyi dan postur gitu waktu itu. Setelah saya datang ke sini lihat aslinya memang bener-bener merlok, ternyata bagus ya Pak. Iya, saya juga gitu. Waktu awal karena tertarik sama warnanya. Iya ya. Saya bilang, warnanya kok bisa bagus begini gitu. Iya. Dan cenderung ya peliharanya lebih mudah. Iya, lebih mudah ya daripada yang ini yang kenari postur ya.
Iya. Oke Pak, satu tips Pak, mungkin ada pemula seperti saya mau pelihara apa Pak kira-kira Pak? Tipsnya kalau pertama untuk beli PAUD ya, Iya. harus tahu jelas terahnya. Terahnya. Nah, jadi indukannya seperti apa. Dan biasanya ada ringnya. Ada ringnya. Nah, pakai ring biasanya. Iya, Jadi iya. kalau ada ring otomatis kan kita tahu dan kita bisa tanya ke peternaknya. Ini indukannya apa sih gitu loh. Jadi itu kalau untuk PAUD. Karena saya pernah dulu beli begitu dari PAUD ya. Begitu dewasa ternyata nggak jadi merlok tapi jadi sunkist, jadi vektor. Jadi pertama kalau beli PAUD ya pertama ya indukannya seperti apa, jadi terahnya jelas gitu. Kedua kalau untuk indukannya ya balik lagi beli yang jelas terahnya. Kalau yang nggak jelas begitu nanti kita kawinin anaknya nggak bagus. Oh begitu. Dan kalau untuk kawinnya itu ya memang kita mesti eksperimen. Jadi indukan yang jantan mana sama betina mana kita kawinin hasilnya seperti apa. Dan biasanya nanti kalau kita udah ketemu yang bagus, itu baru kita kunci. Oh gitu. Jadi kita kawinnya sama itu aja. Oke, itu Itu aja aja sih. trik-triknya. Nah, ini kan Bapak juga menjual juga nih Pak. Iya. Kalau ada sobat hobi-hobi yang mungkin mau penasaran mau beli gitu Pak, bisa dihubungi kemana Pak nomornya Pak? Boleh disebutkan Pak? Kalau di saya dihubungi di 0816 0816 90 90 78 78 24 24 Ya, dengan dengan Pak Beni ya. Beni. Pak Beni ya. Itu sobat-sobat dengan Pak Beni yang sudah berhasil cukup banyak merloknya mulai dari tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi 2019 sobat hobi-hobi. Ini sudah jadi ya saya bilang tinggal menikmati dan mau melihara saja sudah lumayan nih hasilnya. Jadi ini bisa jadi satu peluang usaha buat sobat hobi-hobi. Dan juga tadi kalau mau pelihara merlok tinggal hubungi Pak Beni nih. Kalau Facebooknya ada Pak? Facebook ada namanya Beni Wijaya. Beni Wijaya. Wijayanya ejaan lama WIDJA. Oh iya, ejaan lama ya. Oke. Beni Wijaya, ejaan lama Wijayanya. Oke, ada di Sumur Batu, Jakarta Pusat ya Pak? Iya. Jakarta Pusat. Nanti alamatnya dan nomor telepon Facebooknya saya taruh di kolom deskripsi kita supaya sobat hobi-hobi bisa lihat dan langsung menghubungi beliau nih. Oke, itu aja liputan kita tentang merlok atau kenari merah lokal bagi sobat hobi-hobi. Semoga ini bermanfaat videonya, bisa langsung dibantu subscribe, like, dan komen, share juga ke semua teman-teman atau kerabat, saudara-saudara biar bisa membantu saya semangat terus membuat video-video yang berkualitas. Terima kasih. Sekali lagi salam SEC Farm, salam untuk semuanya. Oke.